Kitab Wahyu itu adalah kitab yang penuh dengan misteri, penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan penggambaran-penggambaran. Apa yang dicatat di situ dalam kitab Wahyu itu memiliki makna di balik simbol-simbol itu. Mari kita baca sama-sama Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima dari judul bacaan Alkitab. Mari kita mulai. Meterai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bumi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Sampai di situ batas bacaan Alkitab. Disebut berbahagia setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi. Judul khotbah yang diberikan di hari ini, Tuhan, apakah Engkau diam? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, di saat dunia sedang kacau balau, pernahkah kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita menyadari nampaknya doa kita tidak ada jawaban dari Tuhan? Pernahkah kita ada dalam kondisi itu? Dan di saat dunia sedang kacau balau dan kita berdoa, kita menyadari nampaknya tidak ada jawaban dalam doa itu. Atau di saat kekerasan ada di mana-mana, di saat orang-orang benar tertindas, di saat ketidakadilan ada di mana-mana, pernahkah kita berdoa kepada Tuhan dan kita menyadari seolah-olah tidak nampak jawaban dalam doa itu? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itulah kondisi yang dialami oleh orang-orang percaya pada abad pertama, di mana mereka bukan hanya dihina, bukan hanya dituduh, tetapi mereka juga akan ada pada bahaya untuk dibunuh pada zaman itu. Kondisi iman Kristen pada jemaat Kristen mula-mula adalah kondisi di mana mereka dihina, di mana mereka dikejar, mereka dituduh, dan bahkan mereka akan dibunuh saat mereka diperhadapkan dengan keberimanan mereka kepada Yesus Kristus. Kitab Wahyu atau dalam bahasa Yunaninya Apokalipsis ditulis persis untuk menjawab pergumulan jemaat mula-mula itu. Ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes, di mana Yohanes juga dibuang ke Pulau Patmos. Dan Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu diberi kesempatan untuk melihat di balik layar dunia yang gelap dengan kekerasan, di balik layar dunia yang gelap dengan ketidakadilan, dengan segala kekacauannya itu, Yohanes diberikan kesempatan untuk melihat sorga. Dalam hal ini Kristus tidak hanya menang, tetapi sedang membuka satu persatu meterai sejarah dunia. Kristus membuka satu persatu meterai. Nah, apa arti daripada meterai dalam kitab Wahyu? Meterai itu apa artinya? Meterai dalam bahasa Yunani, sfragis, adalah tanda kepemilikan atau tanda otoritas, tanda kepemilikan.
Jika dalam kitab Wahyu dinyatakan bahwa Allah memegang gulungan kitab yang termeterai dengan 7 meterai, ini memberi arti bahwa hanya Allah dalam Yesus Kristus yang memiliki otoritas untuk menggenapkan rencananya yang tersembunyi mengenai penghakiman, mengenai keselamatan, bahkan mengenai akhir zaman. Kalau di meterai 1 sampai meterai 6 yang dibuka pada khotbah-khotbah sebelumnya, itu di sana nampak peperangan, di sana nampak kekacauan, di sana nampak kelaparan, nampak ketimpangan, nampak kematian massal, nampak penderitaan orang-orang percaya, nampak gempa bumi, dan nampak kekacauan alam. Maka meterai yang ketujuh sepertinya berbeda dengan meterai 1 sampai 6. Apa bedanya? Mari kita baca pada ayat yang pertama. Kita mulai. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah surga kira-kira setengah jam lamanya. Apa yang terjadi saat meterai ketujuh dibuka? Sunyi senyaplah surga. Pada meterai ketujuh justru terlihat surga menjadi sunyi senyap. Apa arti daripada kesenyapan surga? Apakah artinya Tuhan tidak lagi bekerja? Orang kalau masuk dalam satu ruangan, lalu ruangan itu sunyi senyap, pertanda apa? Ada aktivitas atau tidak ada aktivitas? Ya, masuk dalam kantor, lalu kantor itu sunyi senyap, ada aktivitas atau tidak ada aktivitas di dalam? Tidak ada. Sekarang dicatat surga sunyi senyap saat meterai ketujuh dibuka. Maksudnya apa? Apakah Tuhan tidak lagi bekerja di surga? Apakah keheningan surgawi menunjukkan bahwa Tuhan tidak lagi bekerja? Bukan. Ternyata saudara-saudara, keheningan surga itu bukan berarti Tuhan tidak peduli. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tetapi keheningan surga itu memberi makna adanya momen sakral di dalam keheningan surgawi. Momen sakral yang bukan berarti Tuhan tidak bekerja lagi, bukan. Tetapi di situ ada semacam momen sakral di mana di dalam keheningan surgawi akan muncul tindakan Allah yang sangat luar biasa. Tuhan bukan diam di dalam jeritan umat. Justru dalam keheningan surgawi itu, doa-doa umat naik ke hadirat Allah. Kalau kita baca ayat 2 sampai ayat yang keempat. Doa-doa umat yang naik ke hadirat Allah seperti dupa. Artinya doa-doa dari orang-orang kudus yang tertindas di Patmos itu. Orang-orang kudus yang tertindas, DP doa-doa itu bukan berarti senyap, silent, dan tidak dijawab oleh Tuhan. Bukan berarti itu. Makanya di awal tadi saya mengantar kita dengan sesuatu yang bisa dipahami. Pernahkah orang berdoa di saat kegoncangan dunia kehidupan orang, kegoncangan dunia keluarga orang, kegoncangan dunia ekonomi orang, kegoncangan dunia pendidikan orang, saat dunia kehidupan keluarga orang bergoncang, pernahkah orang berdoa dan di dalam doa jeritan minta tolong kepada Tuhan itu seolah-olah doa itu senyap. Seolah-olah doa itu silent. Seolah-olah doa itu tidak ada respon sama sekali. Seolah-olah surga itu hening. Seolah-olah surga itu senyap. Seolah-olah surga itu tidak ada aktivitas apa-apa. Ini jeritan orang-orang kudus yang tertindas bersama-sama dengan Rasul Yohanes. Jeritan mereka yang tertindas dengan ketidakadilan. Jeritan mereka yang tertindas dengan kekacauan kehidupan. Jeritan mereka yang dituduh bahkan akan dibunuh karena mempertahankan keberimanan mereka. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, doa-doa orang kudus, orang-orang benar di dalam jeritan itu bukan dianggap senyap. Di sini orang aminkan bye-bye. Di sini orang aminkan bye-bye. Doa orang-orang kudus di balik jeritan kehidupan itu nyandak silent, nyandak senyap, nyandak diam. Tuhan, apakah Engkau diam?
Tuhan, apakah surga senyap? Tuhan, apakah surga silent? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, doa orang-orang benar di balik jeritan itu sampai ke surga, sampai kepada Allah, dihormati Allah, serta diperhitungkan dalam penghakiman Allah. Doa-doa orang benar, jeritan-jeritan itu bukanlah doa yang sia-sia. Itu adalah doa-doa yang dihormati oleh Allah. Doa orang kudus yang sampai kepada Allah. Dan Allah bersiap melaksanakan penghakimannya di dalam kesenyapan surgawinya. Perhatikan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. Kita mulai. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, ini jawaban atau respon ilahi dalam tindakan penghakiman. Kalau dari awal itu seolah-olah senyap, dari awal itu doa seolah-olah tidak ada jawaban, tidak ada respons, maka pada ayat yang kelima, ini adalah respon ilahi terhadap tindakan penghakiman. Tuhan tidak diam di sorga yang kekal. Karena kesenyapan sorga bukanlah berarti Tuhan itu berdiam. Bukan. Kesenyapan sorgawi adalah kesenyapan di mana Tuhan akan hadir dengan tindakannya yang luar biasa. Karena doa-doa daripada orang benar. Apa yang terjadi pada ayat yang kelima? 1. Malaikat mengambil pedupaan itu. Yang kedua, melemparkannya ke bumi. Lalu apa yang terjadi? Maka meledaklah bunyi guru, halilintar, dan gempa bumi. Ini menyatakan bahwa doa itu ternyata tidak hanya naik ke surga, bukan cuma naik ke surga, tetapi doa itu direspons dengan penghakiman yang nyata di bumi ini. Ada respons balik dengan penghakiman yang nyata di bumi ini. Setelah doa naik ke surga, respons Allah bukan keheningan lagi, bukan kesenyapan lagi, bukan silent lagi. Allah tidak diam. Saat doa-doa itu naik, Allah tidak diam. Bukan keheningan lagi. Tapi respons Allah berupa tindakan yang dicatat oleh Wahyu, guntur, halilintar, gempa, bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sampai di sini kita perlu menyadari bahwa orang lipat tangan tutup mata, doa orang-orang benar, doa orang-orang kudus, jangan pikir cuma sampai di plafon. Surga itu tidak senyap, Tuhan itu tidak diam. Tuhan tahu lipat tangan tutup matanya orang, Tuhan tahu sejauh mana pergumulan ekonomimu, Tuhan tahu sejauh mana masalah keluargamu, Tuhan tahu sejauh mana masalah-masalah di dalam lingkup kehidupan orang semua. Tuhan tahu sejauh mana persoalan dalam persekutuanmu, Tuhan tahu bagaimana gerejamu, Tuhan tahu bagaimana pelayanan, Tuhan tahu semua. Dia tahu. Keheningan sorga bukan berarti Tuhan tidak peduli. Keheningan sorga bukan berarti Tuhan lupa, tetapi karena waktunya sedang dipersiapkan kepada orang. Waktunya sedang dipersiapkan oleh Tuhan di dalam keheningan sorga itu. Wahyu pasal 8 ayat 1-5, kita diberitahu bahwa Allah tidak tinggal diam terhadap segala penderitaan umat, namun Allah akan bertindak dengan benar pada waktu yang tepat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin.